Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan siang hari ini di kesempatan kesehatan untuk melaksanakan tugas CGP Angkatan 10, yaitu menyampaikan atau menerapkan pengetahuan kita tentang modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum mengawali kegiatan ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih waktu yang disampaikan oleh Bu Ani. Puji syukur dari Allah SWT karena pada siang hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatannya Bu Ani dalam acara diseminasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku kepala sekolah dari Bu Ani itu 2. Bangga sekali memiliki guru seperti Bu Ani karena sudah mengikuti lolos di JDKI dan mengikuti pembelajaran. Dan ini saya harapkan semoga materi-materi ini bisa membawa dampak positif kepada sekolah dan juga teman-teman, sehingga kami sangat mendukung sekali kegiatan ini dan terus memberi semangat kepada Bu Ani. Semoga kegiatannya lancar. Dan kami welcome juga teman-teman untuk membantu kelancaran dari tugas-tugas dari Bu Ani. Mungkin itu dari kami. Semoga teman-teman juga saya harapkan nanti bisa mengikuti dengan baik dan paling tidak kita bisa mempunyai ilmu baru dan bisa diterapkan untuk kedepannya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah dua katanya dan memberi motivasi kepada saya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Sebelum menyampaikan materi, mungkin perkenalan dulu ya, karena ini pesertanya ada gabungan dari 2 SD. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Latifah, CGP Angkatan 10 dari SDN 11 Angkatan 11 dari SDN itu 2. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi aksi nyata designasi modul 1.4. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai materi, kita buat kesepakatan forum ini dulu ya. Kira-kira ini sebelumnya sudah saya isi cuma sebagai contoh saja. Untuk isiannya kira-kira dalam kegiatan hari ini kesepakatan apa yang akan kita
berat, misalnya seperti itu. Mungkin ada masukan dari Lucy atau Bu Endang? Ya, untuk kesepakatan dari forum kali ini, diseminasi ini berupa menghargai siapapun memang itu masuk. Karena apapun yang diusulkan dari teman-teman, kalau memang itu tujuannya baik dan dapat meningkatkan apa yang kita tuju segera tercapai, jadi itu tetap harus kita masukkan. Itu Mbak, terima kasih. Jadi yang menghargai siapapun kita sepakati ya, masuk. Kemudian selanjutnya menjadi pendengar yang baik, kira-kira Bapak Ibu sepakat tidak? Kemudian aktif dalam forum, sepakat ya. Yang keempat yaitu menyampaikan pendapat dengan senang hati atau bahagia. Sudah sepakat semuanya ya. Lanjut kita. Nah, siang-siang biar semangat kita SPG sebentar. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri sebentar. Nah, SPG kali ini judulnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tepuk 1. Nah, 1 lagi. Tepuk 2. Tepuk 3. 1, 2, 3. Kanan, kiri, atas. Yang tepuk 4. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Yang tepuk 5. Kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas 1 kali. Ya, kita coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kita ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, 2 kali tepuk 2. Ayo, tepuk 2 gimana? 1, 1, 1, 1. 2 kali kan kanan kiri. Lagi tepuk 2. Oh, 1 kali. Tepuk 3. Nah, tepuk 3 kanan kiri atas. Tepuk 5. Nah, kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas 1 kali. Dan kami persilakan duduk kembali. Nah, judul materi kali ini yaitu adalah budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa sih? Dari benak Bapak Ibu guru yang kalian pikirkan setelah pertama kali mendengar budaya positif itu, kira-kira pendapat Bapak Ibu apa? Mbak Ani? Baik, terima kasih. Budaya positif ini adalah suatu pendisiplinan, suatu disiplin yang terdapat di dalam diri kita itu dengan kesadaran diri tanpa adanya suatu ancaman dari Bapak Ibu guru atau suatu paksaan yang harus melakukan sesuatu itu. Jadi itu murni dari kesadaran kita sendiri untuk melakukan dengan jujur seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, budaya positif bisa kita artikan budaya. Biasanya ini bulan Agustus ya. Setiap bulan Agustus kita sering mengadakan lomba, pawai atau karnaval. Nah, itu kan rutin diadakan setiap tahun sekali. Jadi budaya itu bisa diartikan kebiasaan atau kegiatan yang sering dilakukan. Terus positif itu berarti bersifat baik. Nah, ini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab.
Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal bersifat positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Nah, kira-kira di sekolah panjenengan hal-hal positif apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Mungkin kalau di sekolah atau di rumah? Hal-hal positif yang sering saya terapkan ke anak-anak atau ke peserta didik yaitu dengan kebersihan kelas. Anak harus setiap pembelajaran masuk harus kelas dalam keadaan bersih. Itu pertama. Yang kedua, jujur dalam bertindak dan berkata-kata, harus berani jujur, berani bertanggung jawab. Seandainya melakukan kesalahan pun juga harus berani mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas kesalahannya. Itu yang kalau menurut saya dari peserta didik. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi itu aja. Terima kasih kepada Ibu Lucy. Berarti Ibu Lucy sudah menerapkan budaya positif di sekolah Ibu Lucy ya. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu konsep inti dari budaya positif. Dari konsep inti budaya positif itu ada 7, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dalam diseminasi budaya positif ini yang kita bahas ada 7 macam ini ya. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Mungkin ada masukan pendapat dari kepala? Perubahan paradigma itu dari perubahan apa ya? Cara berpikir kita yang selama ini kita anut, mungkin itu. Cara perubahan cara berpikir kita selama ini. Perubahan paradigma belajar adalah ya dapat diartikan perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Antara perubahan paradigma yang terjadi antaranya perubahan terhadap peran guru. Jika dulu guru itu monoton hanya sebagai mesin pengetahuan saja atau cuma menyampaikan materi saja, sekarang di paradigma belajar ini mindsetnya diubah, pola pikirnya diubah, yaitu guru itu bisa melatih siswa juga sebagai pelatih serta fasilitator belajar agar melatih siswa mampu berpikir, memecahkan masalah, terus menemukan solusi dalam sesuai kebutuhan dari perkembangannya. Tentu saja dengan sesuai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah kontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berbagai motivasi internal, bukan paksaan ya, ujian ataupun hukuman. Disiplin positif merupakan unsur utama yang terwujudnya budaya positif. Jadi disiplin positif itu sangat penting sekali ya, adalah salah satu untuk mencapai budaya positif tadi. Selain itu, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tentu saja patokannya yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa. Kemudian ada berkebudayaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Nah, ada banyak sekali ya. Contohnya seperti
peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab. Nah, semua nilai kebajikan ini itu adalah masuk dalam sudah memuat dari kandungan profil pelajar Pancasila. Kira-kira dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan mana yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah? Nilai kebajikan yang sudah kami terapkan di sekolah lumayan banyak, Bu. Ini keberanian, ini sudah kami terapkan. Kebersihan, kemudian belas kasih, percaya diri juga sudah kami terapkan untuk anak-anak. Kejujuran, dermawan juga, apalagi mungkin anak-anak pas waktu membawa bekal atau ada dalam acara tertentu saling berbagi. Kemudian rendah hati juga sama, ini juga sering kami terapkan. Kemudian baik hati, kemudian gotong royong, tanggung jawab terutama ini, percaya diri, banyak sekali itu ternyata yang sudah kami terapkan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Mungkin dari Bapak Suroso sebagai guru agama, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Bapak terapkan di sekolah? Dari agama salah satunya itu yang sudah dilaksanakan adalah salah satunya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu maksudnya setiap diadakan sholat jamaah semua diwajibkan mengikuti sholat duha atau sholat zuhur berjamaah kecuali non muslim, itu tanggung jawab. Terus yang lain toleransi, karena di sini ada yang agamanya itu non muslim. Kalau non muslim itu sudah tahu kalau waktunya jam agama itu biasanya itu boleh mengikuti, tapi tidak ada paksaan. Kalau disuruh keluar juga tidak mau, tapi cuma mengikuti aja. Tapi mereka juga tidak mengganggu dan tidak istilahnya merasa tersinggung apabila ada materi yang kiranya tidak sesuai dengan yang non muslim itu. Ya udah, salah satu seperti itu. Mungkin satu lagi dari Bu Ani mungkin yang sudah diterapkan apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah menengah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah di sekolahan kami sudah menerapkan banyak sekali nilai kebajikannya. Yang pertama itu rasa hormat. Rasa hormat dari peserta didik kepada guru ataupun kakak-kakak kelasnya. Mereka sangat mempunyai rasa hormat. Yang kedua itu adalah peduli. Ketika ada teman-teman peserta didik itu ada yang merasa sedih ataupun kehilangan apa, teman yang lain itu pasti akan peduli dan membantunya. Kemudian nilai kesantunan itu juga sudah kami terapkan ke peserta didik. Kemudian kreatif ini kami dorong untuk peserta didik itu supaya ketika mengerjakan sesuatu itu harus sesuai dengan kreativitasnya masing-masing, karena untuk mendorong minat dan bakatnya. Mungkin itu, terima kasih. Jadi sebagian besar nilai-nilai kebajikan ini sebagian besar sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing ya. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata motivasi perilaku manusia, kira-kira apa sih motivasi perilaku manusia itu? Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia berarti dorongan atau apa ya?
Ya dorongan dari dalam diri kita saat kita melakukan sesuatu, baik itu mungkin kita melakukan sesuatu, mungkin kita butuh karena inginnya itu diberi kasih sayang. Jadi kita melakukan doa atau perilaku itu karena ingin disayangi, atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Jadi ada dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang kita lakukan. Mungkin itu Bu. Ya, motivasi perilaku manusia yaitu merupakan dorongan, betul sekali apa yang dikatakan. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap perilaku manusia itu pasti ada tujuannya. Setiap tindakannya ada tujuannya secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya yaitu dalam perilaku manusia tadi itu ada 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah atau hanya sepihak saja ya. Biasanya hukuman itu berpihaknya pada guru saja. Muridnya tidak dilibatkan. Tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, jadi hanya guru memberi hukuman tanpa muridnya ya tahu kesalahannya. Biasanya murid melakukan kesalahan, gurunya langsung menghukum tanpa bertanya dulu. Nah, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Untuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Biasanya konsekuensi kedua belah pihak antara guru dan murid sudah sama-sama tahu. Misal terlambat. Kalau contohnya Tidak seragam saat upacara. nah, atributnya saat upacara tidak lengkap, maka konsekuensinya barisannya sendiri di depan sendiri biar kelihatan kalau oh ini loh saya melakukan kesalahan, barisan yang ini tidak memakai atribut sekolah yang lengkap. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses untuk memperbaiki kesalahan, memperkuat karakter dan belajar mencari solusi untuk masalah. Ini bukan hanya tentang berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan tentang menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, restitusi ini adalah proses memperbaiki kesalahan. Jadi semisal anak melakukan kesalahan tidak langsung dihukum ya, istilahnya kita tanya-tanya dulu, kenapa tadi telat sekolah? Nah, enggak langsung kalau telat sekolah, ayo lari ke lapangan 10 kali. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi restitusi itu proses untuk memperbaiki kesalahan. Dari bertanya dulu ya, ditanya pelan-pelan, kira-kira kesalahan kamu melakukan kesalahan enggak itu? Nah, bisa kamu perbaiki enggak? Nah, jadi anak itu merasa nyaman, tidak bebannya itu tidak langsung hukum ya, tapi pelan-pelan kita ajak ngobrol baik-baik, jadi menyadarkan anak didik kita bahwa dia itu sedang melakukan kesalahan dan harus ya mencari solusinya terbaiknya itu seperti apa. Nah, lanjut. Nah, untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi, ini ada beberapa soal sedikit ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Nanti jawabannya nanti ya, kita baca dulu sampai 5. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, setelah Bapak Ibu menjawab, kita coba lihat jawabannya. Nah, yang pertama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah tadi hukuman. Kira-kira Bu Ani bagaimana pendapatnya tentang yang pertama kalimat pertama? Ya, terima kasih. Ini untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah, terlambat hadir di sekolah itu belum tidak efektif. Itu sebagai guru itu langsung mengejas, tidak ingin tahu anak itu kesulitan sebelumnya apa. Mungkin barangkali di rumahnya itu tidak ada yang mengantar seperti itu. Nah, perilaku yang seperti ini kan kita sebagai guru itu harusnya dihindari seperti itu. Sebaiknya kita mendengarkan dulu apa problema yang dari peserta didik kita itu. Kemudian kita berikan arahan atau nasihat-nasihat seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ani atas pendapatnya. Yang kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira pendapatnya Bu Endang bagaimana? Ya, untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensinya karena meja tulis itu bukan miliknya sendiri, itu adalah milik bersama, jadi tetap harus dibersihkan dan dijaga. Yang pertama itu. Yang kedua, berani mencoret-coret berarti tetap harus berani membersihkan. Itu. Jadi konsekuensinya dia berani membuat coretan berarti juga harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Terima kasih. Ya, betul sekali. Berani berbuat dan jadi harus berani bertanggung jawab. Konsekuensinya seperti itu. Berani mencoret-coret mejanya berarti konsekuensinya harus membersihkannya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, serta penguasaan. Nah, untuk memahami kebutuhan dasar manusia 5 tadi, ini ada contoh kasus kebutuhan dasar manusia, yaitu ketika di kelas Doni sering merebut bekal makanan siang teman-temannya. Kemudian Bu Ambar memanggil Doni untuk mencari tahu apa alasan Doni melakukan hal tersebut. Ketika ditanya, Doni mempunyai alasan tertentu untuk melakukan hal tersebut. Nah, jika alasannya berbeda-beda, tentu saja kebutuhannya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, termasuk kebutuhan dasar manusia, apakah yang dilakukan Doni jika alasan Doni sebagai berikut. Yang pertama, Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kira-kira apa jawabannya Bu Lucy, kebutuhan dasar yang Karena Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, berarti Doni membutuhkan perhatian supaya diperhatikan oleh temannya itu. Karena itu dia mengambil bekal makanannya supaya diperhatikan.
Ya, selanjutnya Joni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti. Nah, penguasaan. Terus yang ketiga, Joni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Bekalnya itu saja yang dibawakan ibunya. Kemudian dia mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Nah, kebebasan. Jadi dia ingin mencoba makanan temannya karena dia bosan ya. Kemudian Joni melakukannya karena iseng saja dan yang menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurutnya ekspresi temannya lucu. Nah, jadi dia tuh senang usil, dia ada kepuasan tersendiri ya. Nah, termasuk apa Bapak Ibu? Ya, kesenangan. Yang terakhir, Joni melakukannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, bertahan hidup ya. Saya butuh makan. Saya nggak dibawakan bekal sama ibu saya, jadi saya merebut teman ya. Joni merebut bekal temannya karena dia kelaparan. Kita lihat. Nah, jawabannya pertama tadi kasih sayang ya. Ya, dia ingin dipedulikan, rasa kasih sayangnya dia kurang, jadi cari perhatian, caper ya. Terus yang kedua, Joni merasa hebat, jadi itu penguasaannya itu dia menguasai teman-temannya, dia tuh jago, teman-temannya harus nurut sama dia pokoknya. Terus Joni bosan karena bekalnya yang dibawakan ibunya itu saja. Itu kebebasan, dia ingin mencoba hal yang baru dengan merebut makanan temannya lalu dicobanya. Oh, ternyata enak ya bekal teman-teman saya. Nah, seperti itu. Berbeda dengan apa yang ibu saya bawakan setiap harinya. Selanjutnya iseng, dia senang kalau temannya kesel, dia puas ya, dia ada kesenangan tersendiri mengusuti temannya. Selanjutnya Joni lapar, merebut itu karena lapar, nggak pernah dibawakan bekal ibunya, uang jajannya dikit, jadi dia merasa kurang. Untuk mencukupinya, nah dia merebut makanan teman-temannya. Itu cara dia untuk bertahan hidup. Nah, kita di siang-siang panas ini kita break sebentar biar semangat ya. Coba Bapak, nggak apa-apa. Berdiri dulu. Kali
Wah, bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah sedekah ini? Hah? Berkeringat? Hah? Tambah semangat? Ya. Di cuaca yang panas-panas kita diajak es breaking yang menggerakkan badan ya. Nah, kira-kira kalorinya sudah turun berapa kilo ini? Nah, lanjut kita kembali ke materi yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, ini biasanya guru seringnya jadi penghukum ya, tanpa bertanya dulu kalau murid mempunyai kesalahan langsung saja dihukum. Ternyata posisi kontrol guru itu nggak cuma penghukum, ada pembuat rasa bersalah juga, memposisikan menjadi teman, pemantau, serta manajer. Nah, untuk lebih memahami ini ada contoh video ya, kita simak terlebih dahulu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari video ini gurunya langsung marah-marah ya. Tidak memberi kesempatan murid untuk menjelaskan mengapa dia telat. Nah, dari video tadi menunjukkan guru itu sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, coba kita lihat. Ya, betul sekali. Video tadi menunjukkan bahwa guru itu memposisikan dirinya sebagai penghukum. Langsung emosi melihat kesalahan muridnya itu, langsung emosi tanpa bertanya dulu kenapa dia terlambat ke sekolah. Langsung menghukum, suruh lari ke lapangan ya. Lanjut video selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Nah, dari video tadi bahasanya lebih agak halus ya, berbeda dari yang video pertama tadi. Nah, kira-kira guru tadi memposisikan dirinya sebagai apa Bapak Ibu? Nah, pembuat rasa bersalah, coba kita lihat. Nah ya, betul sekali. Nah, kira-kira Ibu pernah melakukan seperti itu kepada anak didik Ibu? Pernah. Nah, coba. Iya, dulu pernah ya saya melakukan seperti itu. Pernah melakukan itu karena dengan hukuman mungkin kita sudah bosan, atau mungkin anak itu lagi yang dihukum, anak itu lagi yang dihukum. Kemudian menerapkan coba seperti ini, membuat rasa anak itu bersalah, agar ada perubahan untuk
perilaku ke depannya. Mungkin itu. Kira-kira ketika menerapkan yang memposisikan guru sebagai pembuat rasa bersalah itu efeknya bagaimana Bu? Lebih baikkah dari penghukuman atau bagaimana? Kalau efek dari hukum dengan rasa bersalah mungkin agak bagusan yang buat rasa bersalah mungkin ya. Yang hukum kan mungkin langsung anak tersakiti, dendam, mungkin seperti itu dengan gurunya. Kalau ini kan cuma ya walaupun efeknya sebenarnya juga ada negatifnya, tapi ini agak lebih sedikit lebih baik lah daripada menghukum, mungkin itu. Lanjut ke video selanjutnya. Kita lihat bersama-sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, dari video ini bahasanya lebih halus lagi ya, sambil senyum-senyum. Nah, seperti itu kira-kira Bu Ani apa pendapatnya? Posisi kontrol apakah yang dari video tadi termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau sebagai manajer? Berdasarkan video tersebut, itu posisi kontrolnya sebagai teman, karena seorang guru itu harus bisa mengerti peserta didiknya itu dengan sabar, dengan halus dan diberi masukan seperti itu. Lanjut ke video selanjutnya. Nah, ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Nah, dari video tadi, kira-kira guru memposisikan dirinya sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Guru sebagai pemantau. Coba kita lihat jawabannya. Ya, oke. Ya, betul sekali. Bahasanya lebih halus lagi ya. Dia mengingatkan kalau dia melakukan kesalahan. Lanjut, video selanjutnya. Tinggal satu ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Nah, dari video tadi, kira-kira guru memposisikan dirinya sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Kenapa sebagai manajer kira-kira? Karena di situ guru menanyakan kesalahan apa yang sudah diperbuat, kenapa, menanyakan alasan kenapa melakukan kesalahan itu, kemudian ditanya anaknya bagaimana cara memperbaikinya. Itu dari anak, bukan idenya guru. Jadi guru hanya menanyai, kemudian memandunya, memberi keyakinannya kepada anak. Jadi anak itu memperbaiki kesalahan dari berdasarkan kesadaran dari anak itu sendiri dan ingin melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu. Coba kita lihat. Nah, betul sekali ya, tuh guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut yang biasa Ibu Bapak lakukan di sekolah itu apa? Bu Lucy? Kira-kira yang saya ambil biasanya manajer dan teman. Karena manajer itu kita mendekati dulu ke anak dan menanyakan alasannya berbuat salah itu kita tangkap dulu alasannya apa. Itu setelah manajer biasanya juga sebagai teman. Saya dekati sebagai teman, bagaimana supaya anak itu tidak merasa takut atas kesalahan yang diperbuat. Kita dekat dulu, kita rangkul dulu, seperti itu. Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut kira-kira yang paling bagus itu posisi yang mana Bapak Ibu? Ya, betul sekali, manajer. Itu paling mengena ya bagi anak-anak ya. Bahasanya halus dan menyadarkan anak bahwa dia itu salah dan mau memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan ya. Guru hanya sebagai manajer mengontrol murid, mengarahkan agar dia itu kalau salah harus memperbaiki dengan caranya sendiri atau dengan kesadarannya sendiri. Bukan kita menyuruh, tapi dia melakukan dengan kesadaran sendiri. Idealnya memang mungkin sebagai manajer ya Bu ya. Tapi setelah kadang diterapkan dengan kontrol manajer ini, ternyata kenyataannya ada anak yang tidak ada perubahan. Sudah kita panggil dengan baik-baik, sudah kita tanyai, sudah kita lakukan untuk cara perbaikinya sesuai dengan keinginan dia, tetapi ternyata besoknya dia seperti itu lagi. Berarti harus bagaimana kita sebagai guru? Mungkin sebagai guru kalau tidak ada perubahan sebagai manajer, pendekatan kita mungkin kurang. Kita harus mencari tahu latar belakang murid kenapa dia sering melakukan kesalahan yang sama. Mungkin bukan dari di sekolahnya, mungkin di rumah ada latar belakang tertentu yang
menjadikan anak itu mengulang-ulang lagi kesalahannya. Gitu. Bisa kita tanya langsung tentang bagaimana keadaan di rumah, atau mungkin orang tuanya juga kita bisa tanyakan perilaku anaknya itu seperti ini, sudah kita nasihati bagaimanapun diulang-ulang lagi kesalahannya nggak ada perubahan. Mungkin pendekatannya bisa dari arah yang berbeda, dari orang tua juga bisa, dari anaknya juga lebih didalami lagi seperti itu. Nah, lanjut keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas pasti Bapak Ibu sudah pernah menerapkannya ya. Ini ada video dari saya menerapkan keyakinan kelas di sekolah. Kita simak. berdiskusi tentang keyakinan agama. Terima kasih banyak ya atas saya kelas 4 hari ini saya diajak kembali berdiskusi tentang keyakinan kelas. Terima kasih banyak. Nah, dari video tadi itu adalah penerapan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di sekolah saya, yaitu SDN Negeri 2. Anak-anak senang sekali dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ya, itu tanggapannya dari anak-anak tadi. Terus untuk langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas, kita juga perlu pertama menyiapkan alat dan bahan. Kita perlu alat tulis, perlu itu kertas. Nah, kita mengajak murid dulu untuk peraturan apa yang kiranya anak ketahui, lalu merubahnya menjadi kesepakatan yang disepakati oleh guru dan murid, kemudian merubahnya menjadi kalimat positif dan membentuknya menjadi keyakinan kelas. Terus nilai-nilai yang terkandungnya juga disepakati oleh guru dan murid. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu murid sangat dilibatkan ya, pendapatnya itu begitu dihargai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
di awal tadi sudah dijelaskan ya tentang restitusi. Nah, restitusi juga proses kolaborasi untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi itu langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Dari langkah-langkah 3 ini saya mempunyai contoh yang sudah saya terapkan juga di sekolah saya. Ini contoh kasusnya dulu. Anak-anak belajar dengan ini ada belajar bahasa Indonesia. Kemarin dibagikan ngasih tugas sama anak ya. Sekarang tugasnya kumpulkan satu persatu balas ini dulu dari sana ayo. Tugasnya balas ini. Sudah semua. Anak-anak belajar dengan ini ada belajar. Nah, kemarin dibagikan Tahuan tugas sama anak ya. Sekarang tugasnya kumpulkan satu persatu balas ini dulu dari sana ayo. Tugasnya balas ini. Sudah semua. Anjir nama gambar ya. Belum salam gas. Nah, dari video ini kita melihat kasusnya yaitu ketika guru menanyakan tentang tugasnya, ada salah satu anak ternyata belum mengerjakan tugas. Kira-kira kalau Bapak Ibu menghadapi kasus seperti ini, bagaimana cara menanggapinya? Iya, kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, yang pertama mungkin ditanya Ibu ya, kenapa tidak mengerjakan tugas? Kalau dulu saya di kelas atas itu karena tidak mengerjakan tugas, saya suruh kerjakan sekarang. Nah, sekarang dikerjakan. Nah, seperti itu. Dulu seperti itu, Bu. Harus dikerjakan, sekarang dikerjakan. Jadi seperti itu. Selain sudah menanyakan ya, kenapa tidak mengerjakan tugas? Lupa, Bu. Karena alasannya sama seperti itu, lupa terus. Setiap ada tugas lupa. Maka ya konsekuensinya saya suruh mengerjakan saat itu. Nah, dari kasus ini tadi, kalau dari langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu tadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dari Ibu tadi, pertama ditanyakan dulu ya, itu termasuk menstabilkan identitas, jadi nggak langsung dimarahi, ditanya dulu kenapa nggak mengerjakan tugas, seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah, disadarkan tentang kesalahannya. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan, kira-kira itu kamu melanggar keyakinan nggak, seperti itu. Terus untuk memperbaikinya bagaimana? Nah, contohnya untuk menanggapi dari langkah-langkahnya tadi, ini saya sudah mempraktekkan. Dan kenapa tadi kami sudah saja pertemanan belum bisa kan? Ini kami belum bisa. Emang nggak apa-apa. Jujur itu termasuk kegiatan apa sih ya? Baik, termasuk berolahraga, support ya. Karena kamu mau nggak mengajar Rasulullah? Jujur.
silakan ya. Nah, seperti itu. Jadi tanggapan kita ketika anak melakukan kesalahan gak langsung dihukum ya. Dari langkah-langkah segitiga restitusi itu pertama kita menanyakan tentang alasannya kenapa nggak melaksanakan tugas. Terus dari validasi tindakan itu menyadarkan anak yaitu tentang apa yang dilakukan itu salah atau benar. Yang terakhir yaitu menemukan solusi atau penyelesaian kelas. Yaitu kira-kira perbuatannya salah nggak, memperbaikinya bagaimana, seperti itu ya. Dari pemaparan saya tadi mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu tentang isi materi yang saya sampaikan tadi. Beda mungkin? Bu Ani? Apa pemaparan saya tadi sudah cukup membuat pemahaman Bapak Ibu? Iya. Ya Bu, terima kasih sekali. Setelah adanya diseminasi dari Bu Ani, saya jadi paham Bu. Yang dulunya penerapan disiplin anak itu memang sering saya terapkan sebagai penghukum, kemudian pemantau, ya seperti itu, dan lebih ke hukuman dan konsekuensi. Tapi setelah mendapat materi dari Bu Ani ini, ternyata itu efek negatifnya lebih banyak, dan ada cara menangani disiplin anak itu jauh lebih bagus terhadap psikologinya anak, dan insya Allah itu mungkin bisa menyadarkan anak untuk menjadi lebih baik dari kesadaran diri. Walaupun mungkin penerapan disiplin itu tidak langsung bisa ada perubahan, mungkin ya Bu ya, karena apalagi di SD itu anak-anak yang masih kecil-kecil, jadi masih kadang diajak komunikasi sesuai dengan itu tadi, mungkin masih bingung, anak belum tahu aku harus gimana, mungkin belum tahu, jadi memang kita sebagai guru harus memancingnya. Tapi paling tidak kita nanti akan menerapkan itu, posisi kontrol, dan mungkin dalam menangani disiplin positif bisa menerapkan dengan segitiga restitusi itu. Jadi semoga nanti ke depannya kami dalam mendisiplinkan anak itu akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian anak-anak semakin hari kalau sikap gurunya sudah berbeda, itu nanti mungkin anak-anak akan jauh lebih sadar untuk bersikap disiplin secara penuh kesadaran, tanpa ada paksaan, hukuman, atau karena ada guru yang disayangi atau guru yang saling dihormati. Mungkin tidak ada siapapun, karena memang kesadaran mungkin bisa dirasakan tidak hanya di sekolah, kedisiplinan itu bisa di rumah ataupun dimanapun dia berada. Mungkin itu Bu, terima kasih ilmunya. Terima kasih tanggapan dari guru kepala sekolah. Kira-kira penyampaian materi hari ini kepada Bapak Ibu sudah cukup ya, karena waktunya sudah siang. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.